Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Wahyudin. Saya di Universitas Teknologi Informasi, Fakultas Teknologi Informasi dan Industri. Sebelumnya hari ini saya akan menjelaskan tentang tesis atau tugas akhir saya yang berjudul analisa faktor yang mempengaruhi niat berkelanjutan calon mahasiswa setelah membaca berita sosial media Instagram. Untuk dosen pembimbing Bapak Christophorus Hadiono PhD. Tidak berlama-lama, mari kita simak PPT pada presentasi kali ini. Untuk yang pertama yaitu pendahuluan. Jadi apa yang melatar belakangi saya untuk mengambil judul tadi, yang pertama yaitu dalam era digital, media sosial menjadi salah satu sumber utama informasi dan berita bagi masyarakat. Yang kedua yaitu Universitas Di Kubang sebagai lembaga pendidik yang sangat aktif dalam penggunaan media sosial dalam memberikan informasi terkini dan relevan kepada masyarakat. Yang ketiga, model konfirmasi harapan, Expectation Confirmation Model atau ICM, merupakan sebuah kerangka kerja yang digunakan untuk memahami dan mengukur niat berkelanjutan dengan berfokus pada konfirmasi harapan pengguna. Yang keempat, yaitu model penerimaan teknologi, Technology Acceptance Model atau TAM, suatu kerangka kerja yang digunakan untuk menjelaskan perilaku pengguna terhadap teknologi dengan penekanan pada dua faktor utama. Yang pertama, persepsi kemudahan penggunaan, perceived ease of use, dan persepsi penggunaan, perceived usefulness. Rumusan masalah pada tesis kali ini yang menjadi fokus yaitu berpotensi memberikan pemahaman menyeluruh mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi niat berkelanjutan setelah membaca berita di media sosial Instagram mengenai informasi Universitas Di Kubang. Batasan masalahnya ada beberapa batasan. Yang pertama yaitu penelitian terbatas pada konteks media sosial Instagram Universitas Di Kubang dengan calon mahasiswa Universitas Di Kubang dari SMA Negeri 14 Semarang sebagai studi kasus. Yang kedua yaitu aspek konten berita yang diakses di Instagram pada informasi yang diposting di Instagram milik Unisbank. Yang ketiga yaitu dalam mengukur niat berkelanjutan serta berfokus pada persepsi dan harapan calon mahasiswa setelah membaca berita postingan Instagram Universitas Di Kubang. Untuk literatur review yang saya ambil, ini ada beberapa review. Yang pertama yaitu Understanding Social Media User Mukbang Content Watching Integrating TAM and ICM. Nah, ini saya ambil dari jurnal MDPI dengan author Hyo Gersong. Nah, penelitian ini mengeksplorasi niat perilaku pengguna media sosial. Penelitian mencatat bahwa pemirsa konten mukbang menggunakan perangkat teknologi informasi IT mengharapkan jenis konten baru dan membeli item yang ditampilkan dalam video mukbang. Yang kedua, penelitian ini menggunakan data survei sejumlah 399 pengguna media sosial yang telah melihat konten mukbang. Yang ketiga, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepuasan terhadap konten mukbang tidak berhubungan positif dengan niat untuk menonton mukbang, namun sikap terhadap konten media sosial ditemukan mempengaruhi niat perilaku dalam lingkungan media sosial. Hal ini mungkin karena semakin baik persepsi pengguna terhadap media sosial, semakin besar mereka menonton konten melalui media sosial. Untuk literatur review yang kedua, saya mengambil judul Analysis of Factor Affecting Continuous Intention of E-Learning Adoption in Lecture Perspective. Judul ini saya ambil dari jurnal IOP dengan author Feby Artowodini Muktadiroh beserta kawan-kawannya. Nah, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi berkelanjutan niat dosen untuk mengadopsi SHARE ITS dengan menggunakan beberapa model. Yang pertama, model harapan konfirmasi ECM, model penerimaan teknologi TAM, teori perilaku terencana TPB, dan teori flow. Total populasi penelitian ini dari dosen pengguna SHARE ITS dari jurusan Sistem Informasi, Teknik Informatika, dan Teknik Elektro sebanyak 40 responden. Hasil dari penelitian ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi niat dosen untuk menggunakan SHARE ITS secara berkelanjutan dan rekomendasi untuk meningkatkan faktor-faktor tersebut.
faktor satisfaction atau kepuasan dosen pada set ITS, dan perceived usefulness atau persepsi kebermanfaatan dosen pada set ITS berpengaruh positif dan signifikan terhadap continue intention atau niat keberlanjutan pengguna. Faktor perceived ease of us atau persepsi kemudahan menggunakan dosen pada set ITS berpengaruh positif dan signifikan terhadap perceived usefulness atau persepsi kebermanfaatan dosen pada set ITS. Selanjutnya, literatur review yang ketiga dengan judul Evaluation the Career Experience of Logistic Platform, the Extension of Expectation Confirmation Model and Technology Acceptance Model. Judul ini saya ambil dari jurnal Frontier dengan author Qiumi Zheng. Penelitian ini model penerimaan teknologi TAM digunakan untuk memahami adopsi teknologi, sementara model konfirmasi expectation ECM menyoroti harapan dan kepuasan pengguna dalam konteks belanja online. Menggabungkan TAM dan ECM membentuk kerangka yang komprehensif untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi niat konsumen untuk berbelanja online secara berkelanjutan. Ini memberikan kontribusi teoritis dengan menginvestigasi determinan penggunaan belanja online dan kesediaan untuk melanjutkannya. Kerangka gabungan ECM dan TAM memperkaya pemahaman pemasar tentang reaksi konsumen terhadap belanja online, sekaligus menyediakan landasan untuk memahami kelangsungan perilaku konsumen dalam lingkungan belanja online yang dinamis. Untuk yang keempat, literatur review yang keempat, saya mengambil judul Explaining the judul Continuous Intention to Seek Information on Weibo During Rainstorm Disaster. Jurnal ini saya ambil dari MDPI dengan jurnal Environmental Research and Public Health dengan author Sheng Zheng, Li Quin Liu, and Kelly. Studi ini berfokus pada faktor-faktor yang mempengaruhi niat individu untuk terus mencari informasi di Weibo. Weibo sendiri merupakan platform media sosial yang mirip dengan Twitter. Penelitian ini melibatkan 377 responden yang valid. Penelitian ini menggunakan Extend Expectation Confirmation Model dan analisis Partial Least Square Structure Equating Model (PLSM). Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor-faktor seperti ekspektasi usaha, pengaruh sosial, kondisi memfasilitasi, dan kepuasan memiliki pengaruh positif terhadap niat keberlanjutan. Di antara faktor-faktor tersebut, kepuasan merupakan kontributor terbesar yang membantu menjaga keseimbangan antara harapan kinerja dan niat melanjutkan penggunaan Weibo. Nah, untuk selanjutnya itu metodologi penelitian. Tahapan penelitian yang saya ambil, yang pertama penentuan populasi dan sampel, lalu pembuatan kuesioner, setelah itu penyebaran kuesioner terhadap responden, dilanjutkan dengan analisis dan pengolahan data. Selanjutnya itu hasil analisis terhadap niat berkelanjutan, dan untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran pada penelitian. Oke, untuk metode penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan strategi penelitian yang sistematis untuk mencapai tujuan yang ditentukan oleh penelitian, yaitu memberikan pemahaman menyeluruh mengenai berbagai faktor yang mempengaruhi niat berkelanjutan setelah membaca berita di media sosial Instagram mengenai informasi Universitas Tekuba. Responden dalam penelitian ini adalah siswa SMA Negeri 14 Semarang dengan jumlah 350 siswa kelas 12. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan melakukan survei menggunakan kuesioner dengan beberapa instrumen penelitian yang disebar secara online, bentuk Google Form kepada pembaca berita Instagram Unisbank, yaitu siswa-siswa SMA Negeri 14 Semarang. Model penelitian kali ini penggabungan antara TAM dan ECM. Nah, untuk variabel penelitian ada dua variabel dependent dan independent. Variabel penelitian pada penelitian ini terdapat dua kategori, yaitu variabel terikat dependent atau variabel yang dipengaruhi variabel lain independent, dan variabel bebas independent, di mana variabel ini bergantung pada variabel lain. Penggabungan TAM dan ECM dalam penelitian ini digunakan pendekatan yang mengintegrasikan teknologi acceptance model TAM dan ECM untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi niat berkelanjutan calon mahasiswa setelah membaca berita di Instagram. TAM membantu memahami persepsi kemudahan penggunaan dan kegunaan Instagram sebagai sumber berita. Sementara itu, ECM menilai sejauh mana pengalaman pengguna memenuhi harapan awal mereka dan bagaimana ini mempengaruhi niat
berkelanjutan mereka. Dengan menggabungkan kedua model ini, penelitian mencakup aspek persepsi teknologi, kepuasan penggunaan, dan konfirmasi harapan, memberikan pemahaman komprehensif tentang faktor-faktor yang mempengaruhi niat berkelanjutan calon mahasiswa SMA Negeri 14 Semarang. Untuk hipotesis, ini ada beberapa hipotesis. Dia ada konfirmasi, setelah itu kepuasan perwakilan, vicarious satisfaction, daya tarik, atraktif, kemudahan penggunaan, PAU, kegunaan yang dirasakan, PU, kegunaan yang dirasakan, PU terhadap kepuasan, lalu kepuasan satisfaction memiliki pengaruh terhadap niat menonton postingan, intention to watch post, lalu sikap berpengaruh positif terhadap ITW, intention to watch post, lalu niat menonton posting. Oke, untuk selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Nah, untuk hasil dan pembahasan, yang pertama yaitu populasi dan sampel. Berdasarkan jenis kelamin, persentase responden perempuan adalah sebesar 57% dan responden laki-laki sebesar 43%. Jadi pada penelitian kali ini siswa yang memilih atau mengisi Google Form itu kebanyakan siswa perempuan ketimbang daripada siswa laki-laki. Untuk berdasarkan jurusan, persentase responden untuk jurusan IPA 54% dan jurusan IPS 46%, di mana lebih banyak jurusan IPA yang mengisi ketimbang jurusan IPS pada penelitian kali ini. Nah, untuk yang pertama yaitu uji validitas. Uji validitas digunakan untuk menentukan apakah pernyataan dalam angket menunjukkan hasil penelitian yang valid atau tidak. Sebuah angket dianggap valid jika mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Nah, syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam uji validitas adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai R lebih dari 0,113, maka item pernyataan dalam kuesioner dianggap valid. Lalu jika nilai R kurang dari 0,113, maka item pernyataan dalam kuesioner dianggap tidak valid. Ini bisa dilihat dari tabel di mana semua variabel itu di dalam uji validitas valid semua. Nah, berdasarkan hasil uji validitas dengan jumlah sebanyak 350 responden pada masing-masing variabel, pada setiap item pernyataan terlihat valid semua. Item pernyataan dinyatakan valid karena R hitung lebih dari R tabel. R tabel ini yang tadi 0,113. Selanjutnya ada uji reliabilitas. Uji reliabilitas digunakan untuk menunjukkan tingkat keandalan, keakuratan, ketelitian, dan konsistensi dari indikator-indikator yang terdapat dalam kuesioner. Oleh karena itu, penelitian yang baik harus valid dan juga reliable agar dapat memberikan hasil yang akurat ketika diuji pada periode yang berbeda. Item pernyataan dikatakan reliable atau layak jika crossbar alpanya lebih dari 0,7. Nah, ini pada tabel ini semua variabel reliable. Nah, ini juga terlihat di tabel crossbar alpanya lebih dari 0,7 semua, yaitu 0,91 dan 0,92 dan beberapa. Nah, hasil uji reliabilitas semua item pernyataan pada variabel confirmation, vicarious confirmation, satisfaction, attractiveness, perceived ease of us, perceived usefulness, satisfaction, attitude, intention to watch, dan process intention memiliki nilai crossbar alpha lebih dari 0,7. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa konsep pengukuran dari setiap variabel dalam pernyataan tersebut reliable. Dengan demikian, semua item pada masing-masing variabel layak digunakan sebagai alat ukur. Selanjutnya itu uji SRMR. Setelah memenuhi persyaratan model pengukuran, model eksternal, seperti uji validitas dan reliabilitas, langkah-langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian goodness of fit model. Untuk model PLS dapat diidentifikasikan melalui nilai standar root mean square residual (SFRM).
Dari model residual, rata-rata akar standar atau disingkat SRMR adalah metode pengukuran yang digunakan untuk menilai kecakupan model. Model fit dikatakan cocok jika nilai SRMR-nya kurang dari 0,08 dan masih dapat diterima jika nilainya antara 0,08 hingga 0,10. Nah, untuk hasil nilai SRMR sebesar 0,062. Model ini menunjukkan adanya kesesuaian yang cukup baik antara model yang dihipotesiskan dan data yang diobservasi. Meskipun nilai tersebut tidak mencapai kategori kesesuaian yang sangat baik, SRMR kurang dari 0,05 tetap berada dalam batas yang dapat diterima. SRMR kurang dari 0,08 ini menunjukkan bahwa model memberikan representasi yang cukup akurat terhadap struktur data yang sebenarnya. Oleh karena itu, model yang diusulkan dapat dianggap sebagai representasi valid dari hubungan antar variabel yang observasi dalam penelitian. Nah, untuk selanjutnya yaitu hasil inner model. Nah, ini bisa dilihat dari tabel, terlihat bahwa tidak semua hubungan variabel melebihi nilai koefisien parameter positif dan nilai signifikan sebesar 1,649. Terdapat 4 hubungan variabel yang nilainya koefisien parameternya positif dan nilai signifikan lebih besar dari 1,649. Yang artinya terdapat hubungan positif yang signifikan antara variabel independen dan dependen. Nah, selanjutnya itu pengujian hipotesis. Dari tabel terlihat bahwa tidak semua hubungan variabel diterima. Dari 9 hipotesis, ada 4 hipotesis yang diterima yang di mana hubungan tiap variabelnya berpengaruh dan signifikan. Ada di tabel ini ada A2 atau hipotesis kedua, yaitu hubungan antara vicarious satisfaction dan attractiveness, yaitu berpengaruh dan signifikan, di mana hasilnya diterima. Lalu H5B ada perceived usefulness dan satisfaction, itu juga berpengaruh dan signifikan, itu juga diterima. Setelah itu ada attractiveness dan intention to watch, itu berpengaruh dan signifikan, itu juga diterima. Lalu yang terakhir ada intention to watch dengan perceived intention, itu berpengaruh dan signifikan, itu juga diterima. Nah, kesimpulan dari penelitian kali ini, yang pertama yaitu kepuasan perwakilan berpengaruh positif dan signifikan terhadap daya tarik setelah membaca berita postingan Instagram Universitas di Kubang, di mana ketika perwakilan memberikan jawaban dan feedback yang memuaskan, postingan tersebut menjadi lebih menarik dan efektif dan menggugah minat audiens. Kepuasan yang dirasakan oleh perwakilan dapat memperkuat persepsi positif pemirsa terhadap konten dan meningkatkan minat serta motivasi mereka untuk terlibat lebih lanjut. Yang kedua, kegunaan yang dirasakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan pengguna media penggunaan setelah membaca berita unggahan Instagram Universitas di Kubang. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa berita yang disajikan dengan visual menarik dan konten yang relevan mampu meningkatkan minat baca serta memperkuat kepuasan pengguna. Kepuasan ini ditimbul karena kemudahan akses informasi, aktualitas berita, serta interaksi langsung melalui komentar dan fitur like yang meningkatkan rasa keterlibatan dan koneksi sosial. Sehingga penyampaian berita melalui sosial media Instagram perlu disajikan secara informatif dan sekaligus memenuhi kebutuhan emosional dan sosial pembacanya. Analisis ini memperlihatkan bahwa niat untuk membaca berita atau postingan Instagram Universitas di Kubang secara signifikan mempengaruhi niat membeli konsumen. Pada konteks korelasi ini, semakin tinggi niat seseorang untuk membaca konten tersebut, semakin besar kemungkinan mereka untuk memiliki niat membeli terkait dengan produk atau layanan yang terkait dengan konten yang mereka baca. Hal ini menunjukkan bahwa platform media sosial seperti Instagram memiliki peran yang penting dalam membentuk perilaku konsumen dan dapat digunakan untuk mengaruhi keputusan pembelian. Saran, setelah mempelajari, menganalisis, membahas, dan menarik kesimpulan pada hasil penelitian ini, ada beberapa saran yang bisa saya sampaikan. Yang pertama yaitu konten yang disajikan harus informatif dan relevan dalam postingan Instagram untuk meningkatkan kepuasan dan minat pembaca.
Berita yang ditampilkan di media sosial, konten yang memberikan nilai tambah seperti informasi terbaru, tips praktis, atau wawasan mendalam terbukti memiliki pengaruh signifikan yang paling besar terhadap kepuasan pengguna. Selain itu, aspek visual yang menarik dan narasi yang kohensif juga sebaiknya diprioritaskan untuk menjaga keterlibatan dan minat pembaca. Kedua, pada kepuasan perwakilan dan daya tarik dapat memastikan bahwa konten berita yang diunggah mampu menciptakan pengalaman emosional yang mendalam bagi calon mahasiswa atau pembaca sehingga pembaca merasa terlibat dan terwakili dalam cerita. Selain itu, penting juga untuk menyediakan konten yang dapat mengisi waktu luang pengguna dengan cara menyenangkan dan bermanfaat serta memastikan relevansi berita dengan kehidupan sehari-hari mereka. Dengan demikian, kepuasan pengguna akan meningkat dan nantinya akan meningkat daya tarik dan minat terhadap postingan berita Instagram Universitas Teguh. Itu tadi uh, penjelasan dari tugas akhir saya, tesis saya. Terima kasih sudah uh, menonton uh, tugas akhir saya yang bingung posisinya. Oke, itu tadi presentasi dari saya. Terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat bagi pembaca dan penonton nantinya.